Undang-undang rancangan undang-undang Omnibus Law kesehatan. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Ketua IDI Sulselbar Dr. Cicco Wahab untuk memimpin deklarasi bersama teman-teman yang lain. Waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa yang kami berlima dari organisasi profesi yang hadir pada hari ini dalam pernyataan sikap terhadap rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law tadi sudah disampaikan oleh moderator, tapi saya perlu menambahkan bahwa di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Ketua DPW PPNI Perawat Nasional Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Abdul Rahman Sarjana Keperawatan NS MKes. Yang di sebelah kanan saya adalah Bapak Ketua Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara, Bapak Dr. Gigi Asdarjana MKes. Dan di sebelah kanan Bapak Dr. Asdar yaitu Bapak Ibu Ketua Ikatan Bidan Indonesia Sulawesi Selatan, Ibu Suryani BSKM MSI. Dan di sebelah kanan Ibu Suryani Bapak Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Apoteker Dini Alam MSI. Sedangkan saya Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara, siswa swasta. Baik, saya akan menyampaikan pernyataan sikap bersama dengan saudara-saudara saya dari 5 organisasi profesi menyangkut tentang penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, menjadi hak universal di dalam Universal Declaration of Human Rights yang dideklarasikan pada tahun 1948 dan hak yang dilindungi serta diamanatkan oleh Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan hak warga negara atas kesehatan diamanahkan kepada negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal-pasal 34 ayat 3 bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Negara dalam hal ini pemerintah menjadi aktor utama dalam menjalankan tanggung jawab ini. Namun dalam perubahan paradigma government menjadi governance, maka pemerintah memerlukan aktor lain yaitu pemangku kepentingan lainnya, stakeholder dan masyarakat. Dalam konsep governance ini menitik beratkan pada perimbangan peran-peran stakeholder dalam lahirnya kebijakan-kebijakan publik. Situasi pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran dan peringatan kepada semua pihak bahwa permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas. Semua pemangku kesehatan harus
dikedepankan untuk memperbaiki sistem kesehatan saat ini dan pada masa akan datang. Sehubungan dengan penetapan program legislasi nasional Prolegnas prioritas oleh DPR RI, di mana salah satu rancangan undang-undang yang menjadi agenda perubahan adalah rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Kami organisasi kesehatan telah diakui dan telah menjalankan fungsi serta peran berdasarkan amanah di beberapa undang-undang lex spesialis bidang kesehatan, antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, serta organisasi yang mewakili lembaga konsumen kesehatan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat dalam menjamin praktik dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Harus dipastikan kompetensinya dan kewenangannya agar keselamatan pasien dapat tetap dijaga keberadaannya. Keberadaan organisasi profesi beserta seluruh perangkat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kompetensi profesi kesehatan seharusnya tetap dilibatkan oleh pemerintah dalam merekomendasikan praktek keprofesian di suatu wilayah. Hal paling urgen yang saat ini harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif, berawal dari pendidikan hingga ke pelayanan. Sekian banyak tantangan seperti persoalan penyakit-penyakit yang belum tuntas, misalnya TBC, gizi buruk, kematian ibu dan anak, penyakit-penyakit triple burden yang memerlukan pembiayaan besar. Pembiayaan kesehatan melalui sistem JKN dan pengelolaan data kesehatan di era kemajuan teknologi serta rentannya kejahatan cyber haruslah dihadapi dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. Pada tahun 2016, WHO telah menerbitkan dokumen Global Strategy on Human Resource for Health Workforce tahun 2030 sebagai acuan bagi pembuat kebijakan negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan tenaga kesehatan. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam dokumen ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga pemberi kerja, asosiasi profesi, institusi pendidikan, hingga masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan prinsip government, di mana pemerintah melibatkan secara aktif pemangku kebijakan lain. Isu pemerintahan, isu pemerataan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan haruslah menjadi prioritas saat ini. Selanjutnya, data yang kami peroleh di halaman DPR RI di link yang sudah akan sampaikan nanti, dan sesuai dengan lampiran surat keputusan DPR RI nomor 8 DPR RI /2/2021-22 bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law tidak ada dalam daftar tersebut. RUU ini baru termuat dalam berita balik DPR bahas daftar usulan prioritas Prolegnas prioritas 2023 pada tanggal 29 Agustus 2022 yang merupakan RUU usulan DPR. Lalu kami mendapatkan informasi RUU ini telah ditetapkan oleh balik DPR dalam daftar Prolegnas prioritas tahun 2022. Pada tanggal 21 September 2022 tertulis bahwa RUU ini dalam Prolegnas perubahan ketiga tahun 2020-2024.
tertulis RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional. Dalam penelusuran kami, RUU Sistem Kesehatan Nasional diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019, namun terkait draft naskah akademik maupun ilmunya belum pernah kami dapati. Demi mengedepankan kepentingan masyarakat dan keselamatan pasien yang lebih luas, kami bersepakat dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law tidak menghapuskan undang-undang yang mengatur tentang profesi kesehatan yang sudah ada dan mendorong penguatan undang-undang profesi kesehatan lainnya, dan mendesak agar pemerintah maupun DPR lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat lainnya dalam memperbaiki sistem kesehatan untuk masa depan Indonesia lebih sehat atas dasar pertimbangan di bawah ini. 1. Pengaturan Omnibus Law harus mengacu pada kepentingan masyarakat. 2. Penataan di bidang kesehatan agar tidak mengubah yang sudah berjalan dengan baik. 3. Mengharapkan adanya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan Omnibus Law di bidang kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan kebijaksanaan kepada kita semua. Makassar, Rabu 23 November tahun 2022. Dari keseluruhan organisasi yang ada pada hari ini telah akan ditandatangani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ditangani oleh 5 organisasi, silakan kami persilakan untuk tanda tangan. Sambil berdiri dan memperlihatkan ke teman-teman media. Sekarang baru tukaran. Jadi semua organisasi. Iya. Hasil tanda tangannya dikasih lihat. Nanti kita tinggal dulu. Biar kasih lihat saja. Ya, selanjutnya yang belum tanda tangan, pindahkan kita. Kita sebelah kanan lagi kita. Ya, kita sudah semua, kita perlihatkan ke teman-teman yang sudah tanda tangan lengkap. Ya, untuk kiranya diperlihatkan kelima organisasi profesi kesehatan. Ya, kami persilakan teman-teman mewakili untuk bisa berdiri jalan. Bapak Siswanto untuk memberikan closing statement kepada teman-teman, silakan, kami persilakan. Alhamdulillah kami baru telah menyelesaikan perjuangan daripada seluruh saudara-saudara kami dari organisasi profesi kesehatan yang ada. Dengan telah selesainya kami memberikan pernyataan sikap terhadap rancangan undang-undang kesehatan, maka kami secepatnya akan memberikan
dokumen resmi ini kepada yang pertama masing-masing pemangku kepentingan yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di DPR Provinsi serta kepada Bapak Gubernur. Terlepas daripada itu, kami insyaallah dengan organisasi provinsi lainnya akan berangkat ke Jakarta dan langsung memberikan dokumen deklarasi ini kepada Pansus Balik DPR RI. Dalam hal ini Pak Supriyansa SHMH dan juga kepada Ketua Balik DPR RI Bapak Suprapta. Mudah-mudahan hari ini hasil kesepakatan kita semua bisa mendapat persetujuan dari DPR RI, sehingga apa yang kita inginkan, kita harapkan semata-mata di mana harapan kita semua untuk kepentingan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Ini yang pertama yang tidak menjadi permasalahan untuk di kemudian hari. Karena kami tahu semua, kami sadar semua, dan kita yakin semua bahwa apa yang selama ini sudah menjadi undang-undang kesehatan yang telah berjalan ini sudah sangat bagus dan tidak menjadi urgensi untuk diadakan satu perubahan, apalagi banyaknya pasal-pasal yang menjadi kepentingan masyarakat ini sama sekali hilang, sehingga bisa mencederai proses pelayanan kesehatan untuk di masa akan datang. Alhamdulillah hari ini tentunya kita semua sepakat, insya Allah tidak ada halangan. Minggu depan kami sudah jalan. Tentunya kami minta keridhaan dan dukungan daripada seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini, saudara-saudaraku daripada media cetak online, untuk mendukung kami untuk selanjutnya dapat kami laksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.